Nah guys, hari ini kita akan membahas topik mengapa penting banget pakai yang namanya Hurricane XCS ini. Karena banyak yang DM masuk ke kita itu, kenapa sih mobil saya masih baru itu kok penting banget sih pakai alat ini, gitu kan? Nah, sedangkan mobil saya itu bisa jalan tanpa menggunakan alat Hurricane XCS ini. Ayo kita sama-sama akan bahas. Hari ini tentunya kembali saya juga tidak sendiri, saya ditemani dengan Pak Jimmy dari Hurricane XCS yang akan kita sama-sama coba jawab sama-sama menggunakan produk Hurricane XCS ini. Dan ini produk dan hari ini topik kita akan membahas seputar ini. Oke? Nah, itu udah bersama dengan kita dengan Pak Jimmy. Halo, Pak Jimmy. Yo, apa kabar? Baik Semuanya? Baik, Pak Jimmy. Pak Jimmy apa kabar? Oke, senang dengarnya. Oke, baik juga semuanya, puji Tuhan. Pak Oke. Jimmy, ini kemarin kan kita sudah melakukan live sudah cukup banyak tuh mengenai beberapa topik-topik yang penting kemarin yang udah kita ulas, dan ada beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam DM Instagram saya yang menanyakan, loh, kamu punya tagline itu semua mobil penting menggunakan produk Hurricane XCS. Memangnya kenapa? Kok bisa sampai penting? Sedangkan mobil saya aja nggak pakai produk Hurricane XCS aja itu jalan dan fine kok, nggak ada masalah. Tapi kenapa kamu memaksa dengan kalimat iklan kamu harus menggunakan produk Hurricane XCS? Nah, ini kenapa nih Pak Jimmy? Mungkin bisa kita sama-sama ulas, jadi biar semua follower-follower kita yang menantikan IG Live ini juga bisa tahu nih, Pak Jimmy. Oke, thank you, Yo. Nah, teman-teman, kenapa saya tagline daripada Hurricane kita adalah semua mobil sangat membutuhkan Hurricane XCS, ya. Nah, jadi kita harus tahu dalam hidup ini ada beberapa hal yang sebenarnya kenapa yang namanya satu kebutuhan, satu hal yang penting. Karena contohnya kayak zaman dulu, teman-teman, kita dulu punya handphone, ya. Mungkin dulu kita nggak terlalu penting yang namanya itu Wi-Fi, gitu ya. Jadi dulu pun dengan kata Wi-Fi itu kayak sesuatu yang aneh gitu, nggak pernah orang dengar. Tapi sekarang yang namanya Wi-Fi itu, waduh, udah jadi satu kebutuhan ya. Jadi kalau orang aja kemana-mana aja pasti tanya Wi-Fi-nya nomornya, passwordnya apa, gitu kan. Nah jadi sekarang itu di zaman teknologi sekarang ini kita kalau pegang smartphone yang namanya Wi-Fi itu yang dulu namanya nggak pernah kita dengar, tapi hari ini merupakan sebuah kebutuhan yang luar biasa. Nah, jadi namanya kebutuhan itu pasti kalau mungkin orang berpikir namanya kebutuhan itu selalu sandang, pangan, papan, gitu kan. Tapi enggak, yang namanya contohnya kita ngomong kotoran aja kotoran aja itu dibutuhkan loh untuk pabrik pupuk, gitu kan. Nah, jadi namanya kita tuh nggak bisa bilang itu namanya kebutuhan tuh harus berbentuknya sandang, pangan, dan papan. Nah, mobil kita pun, kita harus tahu dengan teknologi mobil sekarang yang semakin canggih, kalau saya ibaratkan hari ini mobil itu tuh seperti smartphone. Ya. Nah, kalau smartphone kita itu, kenapa saya bilang mobil seperti smartphone? Karena sekarang mobil itu udah canggih, ya. Kalau smartphone itu semuanya banyak apps, ya. Banyak apps. Nah, kalau umpamanya signal daripada smartphone itu lemah, semua daripada apps yang ada di smartphone itu tidak akan bekerja dengan baik. Oke, nah kalau mobil bukan apps, tapi namanya komponen elektronik. Jadi contohnya di mobil tuh banyak banget, ada ratusan sensor yang mungkin kita familiar dengan nama-namanya. Ada namanya ECU, komputernya, injektor, ada namanya multi coils. Dulu coil mobil, mobil zaman dulu coil cuma satu, sekarang 4 coilnya. Kalau yang 6 silinder, 6 dia punya coil, gitu kan. Itu kan berarti kan memakai listrik lebih banyak lagi. Dulu nggak ada airflow sensor, sekarang ada airflow sensor. Nah, jadi begitu banyak sensor-sensor yang ada di mobil itu semua yang namanya butuhnya listrik. Nah, semua komponen elektronik itu dianggap seperti apps kalau di smartphone. Nah, untuk apps ini dapat bekerja, mereka di mobil ini butuhnya listrik. Nah, jadi zaman sekarang mobil itu bukan cuma butuh bensin. Mobil sekarang itu butuhnya listrik. Sama seperti handphone. Kalau handphone zaman dulu butuhnya kan pulsa. Iya, betul. Kalau sekarang butuhnya kuota. Betul. Nah, makanya. Jadi, kita mesti ngerti dengan perkembangan teknologi ini, makanya kita dari Hurricane perlu mengedukasi, mensosialisasikan kenapa mobil ini, hari-hari ini, butuhnya listrik. Bukan cuma bensin.
Kalau ya macam kayak handphone, kalau dulu sekarang handphone butuhnya kuota, bukan cuma pulsa. Iya, iya, iya. Nah, kurang lebih nangkap ya Yor ya. Nah, jadi Ya, itulah dasarnya kenapa kita Hurricane mengangkat ya memberikan tagline daripada produk kita. Semua mobil membutuhkan Hurricane XCS. Ya, kenapa butuh ya? Kalau teman-teman sekarang kita menginvest, kita membeli unit mobil ya, yang mana harganya itu ratusan juta sampai miliaran rupiah. ya. Ya. Nah, kalau kita punya mobil mahal, teman-teman pengen nggak mobilnya itu lemot gitu ya? Kayak kita Nggak punya pengen. handphone, nah teman-teman kita punya handphone sekarang, ya mungkin teman-teman ada yang pakai Samsung, ada yang pakai iPhone gitu. Siapa yang suka dengan, wah saya seneng banget loh signalnya 2G nih, wah happy nih saya dapat 2G. Saya rasa nggak Pasti. mungkin nggak ada orang yang suka dengan signal 2G. 3G aja sekarang orang udah nggak mau, kalau bisa 5G ya. Betul, Nah, betul. ya minimum 4G lah ya teman-teman. Kita kalau ketemu 4G baru kita enak mau browsing, mau chatting, mau apa segala macam itu semuanya lancar. Nah, Ya. demikian juga di mobil. Nah, makanya mungkin bagi teman-teman saat ini yang kita punya mobil tapi kita nggak tahu ya. Kadang-kadang kita pikir kok mobilnya lemot ya, kok tenaganya kok berat ya, mobilnya kok bensinnya boros ya, kok aki cepat tekor ya. Kita kayaknya terima nasib teman-teman. Mm-mm. Ya, ah ya macam kalau teman-teman nih ya, kalau kita beli handphone kan nggak mungkin handphone murah harus lemot atau Ya, handphone mahal paling cepat kan enggak. Jadi ya. kita punya smartphone kalau harganya 2 juta ketemu signalnya 4G cepat teman-teman Betul, ya. mau ngapa-ngapain enak ya. Iya, sedangkan smartphone yang harganya 20-30 juta yang paling canggih sekalipun, mau yang dari casingnya casing emas berlian pun ya, kalau dia punya Kalau signalnya 2G, ya capek, ya lemot ya. Jadi bukan ditentukan daripada mahal atau murahnya smartphone Anda, tapi ditentukan oleh signal. Demikian juga mobil kita, teman-teman. Nah, teman-teman harus tahu bahwa mobil sekarang diciptakan oleh pabrikan itu sudah canggih banget. Teman-teman tidak perlu modif macam-macam apa segala macam. Kayak seperti kita beli smartphone. Pernah nggak ya kamu pengen oprek, kamu punya smartphone? Aduh nih smartphone saya ini lemot nih, gua mau naikin RAM-nya lah atau memorinya lah. Pernah kamu upgrade? Kamu oprek-oprek seperti itu? udah nggak Nggak pernah lagi. pernah lagi. Saya nggak pernah, bener kan? Kita nggak pernah yang namanya mengoprek atau mengupgrade kita punya smartphone, teman-teman. Karena itu udah canggih. Yang dibutuhkan cuma signal. Ya, Ya. the same thing, hal yang sama juga di mobil kita. Teman-teman, apapun mobil yang teman-teman beli, contohnya Brio, itu mobil udah bagus, mesinnya tuh sudah VTEC, ya iVTEC malah, ya. Jazz sudah iVTEC, apa Avanza sudah VVTi, ada malah sudah dual VVTi, Betul. ya. Udah canggih kalau teman-teman lihat mesinnya Alphard, dual VVTi sama dengan mesinnya Calya. Mesin Calya juga dual VVTi, saya kaget. Artinya teman-teman, teknologi mobil yang sekarang teman-teman beli itu semua udah canggih, udah bagus, nggak perlu dimodif, nggak perlu ditambahin apa-apa, udah the best from the factory. Dari pabrik itu udah the best. Hmm. Cuman yang dibutuhkan cuma satu, Yor. Apanya tadi? Listriknya. Listriknya. Sama kayak smartphone, butuhnya cuma apa? Signal. Mobil butuhnya listrik. Makanya teman-teman hari ini, menurut teman-teman, kalau kita punya handphone aja pengennya yang 4G, ya kalau bisa 5G, ya. Masa kita punya mobil kita pengennya 2G, teman-teman, ya. Ya kalau teman-teman happy dengan seperti itu, it's fine, ya. Mobilnya. Sebab kalau gini teman-teman, pada saat kelistrikan kita lemah, dampaknya itu besar sekali, ya. Banyak banget ya. Banyak, contohnya gini. Kenapa? Bukan saya takut-takutin loh ya. Tapi memang ini penting banget, ya. Karena waktu sistem kelistrikan di mobil kita itu, kita tuh harus ngerti dari aki supply ke coil ke busi. Oke. Nah, kalau umpamanya aki kita lemah, coilnya lemah, businya apinya keluar kecil. Nah, kalau api keluar businya kecil, bensin yang masuk nggak terbakar semua. Jadi apa, Yor? Jadi karbon. Jadi karbon ini merusak mobil kita, membuat mobil kita ini lama-lama jadi rusak. Dan karbon itu lama-lama nempel di dinding, macam kolesterol kalau saya bilang di mobil. Nah, ya, nempel di dinding piston. Tadi piston kerjanya enak banget, Yor, lancar. Lama-lama adanya karbon, jadi ada friction. Nah, ada friction jadi berat.
Jadi mobil kita jadi lama, jadi berat, dan lama-lama tuh itu yang membuat akhirnya mobil dengan ada gesekan jadi lebih berat, lebih boros lagi, lebih nggak bertenaga lagi karena mesinnya kotor, cepat rusak, Yor. Hmm. Nah, jadi itu karena busi apinya kecil. Kenapa? Karena koilnya lemah. Kenapa koilnya lemah? Karena akinya lemah. Kenapa akinya lemah? Nggak pasang XCS. Ini saling berkesinambungan berarti ini ya. Berkesinambungan ini baru satu sisi disebut dari sisi pengapian, belum dari sisi fuel sistemnya, belum dari airflow sensornya, belum daripada audio system kita. Dan waduh, yang namanya di mobil itu kan komponen listrik semua. Makanya kalau ini semuanya macet, jadi teman-teman bisa bayangin nggak ya, Aki itu seperti seorang ayah, kalau saya bayangin ya. Kalau saya boleh kasih gambar teman-teman, Aki itu seperti seorang ayah. Kalau zaman dulu, kalau mobil zaman dulu, saya anggap itu orang itu masih bujangan. Ya. Kenapa masih bujangan? Ya kalau lagi bujangan, ya, kamu udah nikah belum? Udah. Anak udah berapa ini? Anak udah 2 ya? Anak udah 2. Biaya hidup tambah berat nggak, Yor? Pasti dong. Nah, kalau waktu bujangan, kira-kira goceng di kantong cukup nggak? Aduh, udahlah hidup nyaman udah pasti. Goceng doang, udah tinggal ke rumah mami, tinggal mau makan apa aja gampang, bener kan? Sekarang uang cuma goceng di kantong, waduh pusing kepala, anak mau dikasih susu segala macem, belum mau sekolah, belum lagi cicilan mobil, belum lagi segala macem, aduh pusing kepala kita. Jadi teman-teman, Aki itu seperti kepala rumah tangga. Kalau mobil zaman dulu, semua mobil tuh mechanical, ya, mobil tuh mechanical, koilnya cuma satu, ya. Pakai karburator. Jadi apa-apa itu pemakaian listrik itu nggak banyak. Ya, jadi otomatis aki itu tuh lebih awet. Makanya kita bisa rasa kok aki zaman dulu lebih kuat ya, gitu ya. Karena pemakaian listriknya nggak banyak, teman-teman. Nah, sekarang ini aki sekarang itu seperti saya ibaratkan seorang ayah yang punya 5 orang anak. Wih, mateng deh, punya 5 anak. Sekarang gimana hidupinnya itu, ya? 5 anak mesti bayar uang sekolahnya, uang lesnya, baju sekolahnya, jajannya, uang makannya. Belum keperluan rumah kita mesti ada cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan motor, masih biaya handphone, biaya makan, biaya listrik. Aduh, sekarang itu Aki itu dengan kebutuhan listrik yang begitu banyak, itu seperti ayah yang punya 5 anak. Nah, coba yo bayangin kalau kamu punya 2 anak aja, income kamu nih, pendapatan kamu Senin Kemis, kadang hari ini ada income, besok nggak ada income, kamu stres nggak? Stres banget pasti. Itu cepat stroke yo. Kalau cepat stroke, kamu cepat game over. Makanya Aki sekarang kenapa cepat tekor? Jadi stroke semua teman-teman tuh Aki. Jadi Aki sekarang pada stroke semua teman-teman. Ya, kenapa stroke? Ya, karena kan jalanan macet. Jalanan macet, pengisian kaki itu lemah. Jadi income-nya itu lemah, teman-teman. Pemasukannya itu dikit. Sedang kebutuhannya itu udah menanti terlalu banyak. Ya. Jadi dengan teman-teman pakai mobil Honda Brio teknologinya canggih, teman-teman happy, tapi satu sisi jangan happy dulu. Itu artinya kebutuhan listriknya banyak. Itu artinya seperti teman-teman punya mobil tuh akinya seperti orang yang punya ayah yang punya 5 anak. Nangkep teman-teman. Jadi jangan happy. Mobil canggih memang bagus, tapi kita harus perhatiin dulu seperti orang yang punya 5 anak, biaya hidupnya berat. Nah, jadi sekarang solusinya gimana, Yok? Kalau umpamanya bayangin nih ya, Aki kepala rumah tangga punya 5 anak, biaya hidup gitu besar, stres, cepat stroke. Makanya di sini Hurricane XCS adalah solusinya. Nah, XCS ini sekali kita pasang di mobil, Yor, ini seperti kamu dikasih ATM. Kartu kredit unlimited. Nah, kalau saya kasih kamu kartu kredit unlimited, Yor, mau apa aja tinggal gesek, nggak usah bayar. Cuma sekali bayar aja. Waktu beli, kamu beli. Terus kamu tinggal gesek aja, Yor. Mau ke supermarket, gesek. Mau beli baju, gesek. Mau bayar uang sekolah, gesek. Mau beli mobil, gesek. Kamu happy nggak? Happy banget. Mau nggak sama kartu kredit yang seperti ini? Sekali kamu bayar, kamu bisa gesek terus sampai 15 tahun. Tinggal gesek terus, pakai terus gitu kan. Wah,
saya percaya kamu awet muda, kamu happy. Istri Betul. kamu mau ke salon, manicure, pedicure, apapun mau yang cure-cure segala macam kasih, mau berlian kasih. Happy. Iya. Ya, mau facelift, mau apa, istri mau ke salon, mau spa, mau apa, kasih semuanya. Nah, itu artinya kamu disayang sama istri kamu. Itu dia. Nah, Bahagianya jadi double. yes, makanya. Jadi teman-teman, XCS itu seperti kartu kredit. Hmm. Ya, yang sekali Anda beli aja, habis itu, ya, dia akan memberikan suplai listrik 40%. Jadi kalau umpamanya teman-teman sekarang gajinya 10 juta, ini naik 40%. Wow. Jadi teman-teman itu, waduh, tinggal pakai aja. Kalau teman-teman naik gaji seneng nggak? Nah pasti kan happy kan? Nah naik gaji, gitu kan? Artinya kita mendapat akses unlimited memakai suplai listrik ini sampai jor-joran deh. Kebutuhan Pokoknya Pak ya. habis-habisan. Makanya teman-teman bisa bayangin, ya, pada waktu kelistrikan di mobil Anda itu benar-benar cadangan itu seperti kayak signal 5G. Aduh, itu Iya. semua komponen listrik, komponen elektronik di mobil Anda itu, ECU, coil, waduh, itu semua bekerja dengan luar biasa, dengan optimal, dengan maksimal. Makanya teman-teman sekali toel gas aja, tek gitu ya. Waktu teman-teman toel gas, itu langsung api di bus itu besar banget. Boom! Nah, Nah, makanya tuh Yoris ada demonya tuh. Nah, coba Yor, kamu demoin Yor. berhubung Pak Jimmy lagi membahas mengenai pengapian, nah Nah, di belakang saya ini ada alat untuk bisa membuktikan kepada teman-teman semua bahwa dengan menggunakan produk Hurricane X ini dapat menambahkan tenaga. Dari mana iya. dapatnya? Saya sama-sama di pengapiannya nih. Nah, Iya. sekarang saya akan kasih lihat. Ini teman-teman mungkin bisa lihat kondisinya. Ini adalah ilustrasi pengapian di dalam mobil kita. Ini adalah alternator yang Coil. keluarin busi. Ini coil yang keluarin busi, busi keluarin api. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini kondisi standarnya. Ini teman-teman agak sedikit berisik, tapi saya mau kasih lihat ke teman-teman bahwa pengapian di mobil kita kalau standarnya seperti ini nih, teman-teman. Api nggak kelihatan Yor, kecil banget ya. Nah, ini ada apinya, tapi tadi kalau teman-teman perhatikan di sini apinya ada tapi nggak stabil. Dan Iya, apinya kecil banget. ada dan kecil banget. Nah, ini Yes. pengapian standar mobil kita nih, teman-teman. Sekarang dengan saya coba pasang produk Hurricane XCS ini, teman-teman, ini ada Hurricane XCS Twin Turbo dan XCS7. Saya coba pasang dengan yang XCS Twin Turbo. Kita akan lihat, teman-teman, ini pengapiannya akan menjadi jauh lebih optimal sehingga nanti teman-teman bisa lihat api di busi ini akan menjadi jauh lebih besar. Nah, ini saya kasih lihat. Sebentar. Nah, ini ya. Ini kondisi belum saya pasang. Nanti kalau teman-teman pada saat kabel ini saya tempelin, nah teman-teman bisa lihat nanti ini pengapiannya jadi jauh lebih besar lagi, teman-teman. Sebentar. Oke, nah nih ya teman-teman. Bentar. Nah ini saya pasang dengan Hurricane XCS Twin Turbo. Kita lihat hasilnya. Ya, bagus. Waktu dilepas, nah, pasang, langsung apinya gede. Lepas, langsung kecil. Nah, Teman-teman bisa tadi udah sama-sama saksikan dengan dipasang di plus dan minusnya ini, langsung apinya yang dari sini tuh jadi besar dan stabil banget. Makanya nggak heran yang tadi Pak Jimmy bilang mobilnya tuh kok jadi enteng banget, jadi bertenaga banget karena ya ini api di busi mobil kita ini jadi besar dan itu stabil, tidak hilang-hilang. Sehingga bensin sedikit masuk aja itu dibakar habis menjadi tenaga, teman-teman. Tentunya akan berdampak pada kehematan bahan bakar di mobil kita. yes, luar biasa. Itu tenaganya, Yor. Waduh, enteng banget. Karena itu si api biru, ya. Jadi itu kalau benar-benar kita toel aja,
Nah, dengan teman-teman kita pada waktu kita nginjak mobil itu responsif, otomatis semua bensin terbakar dengan sempurna, tidak menimbulkan karbon. Hmm. Jadi pertama mesin mobil kita jadi bersih, dan kedua jadi tenaga, dan ketiga otomatis pemakaian BBM lebih irit. Kok bisa pemakaian BBM lebih irit walaupun kita sudah bahas ya dari di topik kita kemarin? Karena teman-teman waktu kita nginjek gas, kalau gas kita tuh teman-teman kalau kita nginjek gas di atas 3000 rpm, itu bensin yang masuk ke ruang mesin itu jauh lebih besar debitnya. Ya, betul. Nah, otomatis ya pasti diboros. Nah, bagaimana kalau kita kadang-kadang kan nggak ada tenaga nih, Yor. Jadi mau nggak mau kita suka bejek gitu kan. Akhirnya RPM-nya tinggi. Nah, waktu RPM-nya tinggi, ya itu yang namanya kayak kencing gitu. Bensinnya ya akhirnya ngucur. Nggak terbakar dengan sempurna ya, Pak Jimmy. Iya, terus banyak debitnya. Jadi udah debitnya banyak, terus nggak terbakar semua sempurna jadi karbon. Jadi bayangin nggak teman-teman? Kita pengen tenaga, kita nginjek gas dalam-dalam, bensinnya flu. Jadi teman ingin ingat ya teman-teman ya, setiap kita nginjek gas di atas 3000 rpm, itu bensin yang masuk ke ruang mesin, kalau saya ibaratkan tuh kayak kencing. Jadi udah deras, udah kayak banjir lah istilahnya. Nah, kalau udah banyak bensin yang masuk, yo, nggak terbakar. Kenapa nggak terbakar, yo? Karena apinya kecil. Oh. Nah, kalau nggak terbakar, akhirnya jadi apa? Jadi karbon. Nah, karbon tuh nempel di mana? Dinding piston kita. Akhirnya seperti kolesterol. Ya. Nah, jadi kita pengennya tenaga, tapi dapatnya karbon. Nah, kata orang itu cilaka 12, yo. Jadi boro-boro tenaga yang dikeluarkan, yang ada malah jadi penimbunan. Makanya udah boros, yang ada mobil jadi karbon semua, jadi mobil cepat rusak. Nah, jadi aduh, saya nggak bisa ngomong lagi. Itu betapa pentingnya XCS di mobil kita. Karena kalau umpamanya pasang XCS, api kita tuh besar, otomatis pembakaran yang masuk, terbakar semua, jadi tenaga, mobil itu jadi bersih. Nah, teman-teman, mungkin kita sekarang, bagi teman-teman pasti kenal yang namanya ada satu alat tester. Ya, ada sebuah alat tester namanya for gas analyzer. Yang untuk uji untuk uji emisi bukan ini, Pak Jimmy? Betul. Kalau teman-teman familiar dengan sebuah alat namanya uji emisi, yang nama alat itu adalah for gas analyzer. Kalau di Amerika sudah 5 gas analyzer. Nah, di dalam 4 gas analyzer ini teman-teman ada beberapa namanya 4 ya. Namanya 4. Apa yang dicek? Mereka tuh bisa mencek yang namanya CO, CO2, lambda, dan HC. Ya. Nah, teman-teman harus tahu HC itu artinya hidrokarbon, atau disebut dengan unburned fuel, atau disebut bahasa Indonesianya bensin yang tidak terbakar. Nah, jadi di alat for gas analyzer ini, ada satu sensornya dicolok di knalpot mobil. Jadi dia bisa mendeteksi, ya. Kalau angka HC tadi apa? Unburned fuel, bensin yang tidak terbakar. Ya. Jadi dia colok di knalpot kita, dia bisa deteksi nih. Kalau angka HC-nya tinggi, berarti bensin nggak terbakar, semuanya itu jadi karbon terbuang. Dari knalpot itu bisa mendeteksi. Nah, sebelum memakai XCS sama sesudah memakai XCS, kita punya angka HC itu turunnya drastis banget. Hampir 70-80%. Kenapa? Karena daripada coil tadi kan pengapiannya kita lihat kan, karena pengapian kecil, bensin nggak terbakar, angka HC-nya tinggi. Nah, makanya sekarang memang dulu sempat pemerintah menggalakkan yang namanya untuk uji emisi, makanya beberapa bengkel dulu sempat menyediakan. Tapi karena program itu dibatalkan, sehingga hari-hari ini mesin for gas analyzer itu udah hampir bisa dibilang udah jadi macam kayak mesin tua ya. Sudah jarang, nggak pernah diaktifkan lagi karena nggak ada yang pernah ngecek, nggak ada yang perlu ngecek, sehingga orang juga nggak perlu lagi. Dan namanya mesin for gas analyzer ini perlu dikalibrasi, ingat. Kalau enggak, efektivitasnya juga sudah pasti nggak presisi lagi. Nah, makanya karena kita di bidang hurricane, kita sangat mempelajari hal ini. Bagi teman-teman, kalau umpamanya mau yang mempunyai mesin for gas analyzer yang sudah dikalibrasi, teman-teman bisa cek. Teman-teman bisa kaget di mana angka HC itu turun. Artinya, bensin terbakar dengan sempurna menjadi tenaga, yang mana tenaga ini membuat penghematan BBM dan membuat mesin mobil jadi bersih. Nah, jadi ini udah komplit banget penjelasan dari Pak Jimmy mengenai pakai produk Hurricane. Jadi teman-teman jangan
jangan menganalogikannya seperti mobil saya itu nggak pakai juga bisa jalan. Betul, saya juga setuju mobil nggak pakai XCS pun tetap jalan. Tapi yang perlu kita tahu ya tadi, jangan sampai sesuatu itu dihubungkan karena kalau misalnya nggak pakai jadi nggak bisa jalan. Tapi ini penting untuk menjaga teman-teman. Sama halnya Betul. tadi bilang mungkin vitamin perlu nggak sih, penting nggak sih minum? Sebenarnya penting, apalagi Iya. kalau udah masa pandemi kayak gini nih. Iya. Saya aja 20% anggaran dikeluarkan untuk beli vitamin loh teman-teman. Jadi Nah, tahu dong untuk saat-saat ini kondisi pandemi aja, vitamin yang kita anggap itu nggak penting, mungkin tunggu sakit kita baru minum obat. Nah sekarang kita sudah berubah pola pikir kita, vitamin itu menjadi yang penting. Nah sama halnya dengan XCS ini teman-teman, harus dijaga dulu teman-teman. Jangan sampai mobil teman-teman mengalami boros bahan bakar, gak ada tenaga dan mobilnya cepat rusak. Ini nanti udah keburu, udah jadi bangke, baru teman-teman beli mobil baru lagi. Itu kan sayang. betul. Setuju, Yo. Kemarin saya barusan kebetulan mungkin Yoris ada lihat Instagram saya juga ke salah satu ke dokter dari lulusan Jerman. Nah, Yang mana dokter itu juga memberitahukan bahwa sekarang ini bahwa darah kita ini dia ada teknologi baru bagaimana supaya kan rupanya kan kalau darah kita ini bisa bagaimana ditambahin oksigen supaya lebih lancar lagi peredaran darahnya. Kalau enggak kita kalau terlalu kental kan karena manusianya yang paling penting nih kalau tadi saya bilang handphone butuhnya signal, mobil listrik, manusia ini pembuluh darah. Kalau pembuluh darah kita lancar, teman-teman, pasti kita itu tidurnya enak, oksigennya lancar, badan kita sehat, gitu kan. Jadi, nah, sedangkan kalau umpamanya darah kita ini, pembuluh darah kita itu tersendat-sendat, itulah semua sumber dari segala penyakit. Ya, mau stroke, jantung, segala macam, itu semuanya karena peredaran darah kita tidak lancar. Nah, waktu saya dikasih tahu seperti itu dan dia punya teknologi untuk membuat darah saya itu dikasih oksigen, jadi lebih lancar, jadi lebih bagus. Wah, saya langsung tanpa bicara, tanpa banyak tanya, langsung saya lakukan treatment itu dan badan saya jadi lebih enak, lebih seger, gitu kan. Artinya bagi saya satu hal kalau kita tahu sesuatu bisa lebih bagus buat buat tubuh kita pasti. Apalagi ini kan bicara mengenai kesehatan kita, ya. Dan sama juga macam kayak XCS. Kita XCS kan sekali beli 15 tahun ya. Jadi ini suatu investasi yang sangat murah banget. Dibandingkan harga mobil, ini murah sekali. nggak sebanding lah. Tidak sebanding. Jadi sekali kita invest, listrik. Jadi kalau teman-teman gini, teman-teman bisa, saya kasih ibarat gini ya. Kalau tubuh kita nih peredaran darah lancar, kita sehat. Kalau handphone kita signalnya bagus, handphone kita tuh enak banget. Kalau mobil kita signalnya bagus, listriknya bagus teman-teman. Wih, itu enak banget mobil kita. Top banget, sehat banget, itu jos abis istilahnya. Jadi teman-teman kita harus ngerti, ini penting banget untuk kita ngerti daripada fondasinya. Dulu ini kita bicara fondasi, ya. Ini penting banget buat kita semuanya. Nah ini that's good banget nih Pak Jimmy. Jadi penjelasannya sangat jelas. Nah semoga teman-teman penjelasan dari Pak Jimmy ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman masukin ke DM kita. Nah, ini udah ada pertanyaan yang ada di IG Live kita saat ini nih, Pak Jimmy. Ini saya bantu jawab aja. XCS, ini pertanyaan dari Pak Frinal Diwantono. XCS yang buat Kia Rio 1400cc manual yang mana ya? Karena tarikannya agak kurang dan kisaran harga berapa? Nah, tentu karena ini benar dari namanya Kia Rio dan 1400cc. Pasti tenaga yang menjadi problem ya Pak. Karena ini Pak Rio, Pak Pravinal, sorry. Jadi, mobil Kia Rio ini sudah banyak yang datang ke kita juga dengan masalah yang sama. Selalu mengeluhnya adalah, oh iya tarikan saya memang berat di tenaga bawahnya. Tapi gak perlu khawatir. Dan jangan ganti mobil Pak. Mobilnya masih baru tahun 2019. Jadi masih baru 2 tahun, jangan ganti mobil dulu. Tapi pastikan Bapak langsung beli aja yang ini. Jadi yang kita rekomen adalah produk Hurricane XS7 ini. Yang warnanya gold, kotak minimalis ini. Ini buat mobil 1000 hingga 1500 tuh bagus banget. Jadi kayak Pak Tono sekarang pakai Kia Rio ini, saya rekomen yang ini Pak Tono. Nah, harganya berapa Pak Tono? Harganya murah banget. Harganya ini 200 ribuan per bulan Pak Tono. Nah, Pak Tono hari ini jangan buru-buru beli karena kenapa? Pak Tono bisa test drive dulu. Jadi Pak kita langsung hubungin IG
DM langsung di Hurricane XCS atau di Hurricane Indonesia. Pak, saya mau test drive dong menggunakan XS7 di mobil Kia Rio. Nah, nanti Pak Tono akan mendapatkan pengecekan kelistrikan dengan digital scanner yang saya punya ini. Nah, jadi digital scanner ini dipakai oleh ATPM mobil dan juga bengkel-bengkel aki, sehingga Pak Tono bisa melihat perbedaan dari before dan after. Jadi kita di sini itu dalam menawarkan produk Hurricane, kita tidak pengen semua teman-teman itu membeli dulu, tapi saya malah lebih prefernya teman-teman coba dulu. Karena saya nggak pengen teman-teman, ini kan produk yang kita bicara long investment nih, jangka panjang. Jadi teman-teman harus bisa rasakan dulu perbedaannya di mobil teman-teman. Jangan sampai teman-teman nanti udah beli, baru nyesel. Karena ini produk kan jangka panjang nih teman-teman pakai. Jadi teman-teman nanti bisa rasakan dulu. Ya, kira-kira itu bisa menjawab Pak Tono. Oke, nah bisa test drive-nya di mana? Saya atur tim ke tempat Pak Tono langsung. Pak Tono tinggal DM aja di Instagram kita di Hurricane Indonesia atau di Hurricane XCS. Pak Tono bisa langsung rasakan dulu di mobilnya Pak Tono dengan menggunakan XCS ini. Jadi Pak Tono bisa datang ke kantor saya. Kalau kantor saya itu di Pantai Indah Kapuk di seberang Waterboom Jakarta. Tapi kalau Pak Tono sibuk dan Pak Tono tidak ada waktu, saya pun bisa ke tempat Pak Tono. Seperti itu. Dan ada selama PPKM ini kita ada bonus yang sangat luar biasa ya. Oh iya, betul. Nah, tapi nanti mantap. bonusnya setelah kita sampai ke nanti Pak Tono waktu DM, nanti tinggal DM aja, kita kasih bonus-bonusnya yang wow, super dahsyat pokoknya ini setar membahana. Pokoknya Pak Tono ini promo PPKM itu ya, saya pun juga begitu dengar promo ini. Ini promo yang tidak pernah kita ketemui selama Hurricane berdiri. Ini promo paling terbaik PPKM ini. Gila-gilaan, pokoknya super gila Pak Tono. Beli XCS mobil, dapat XCS mobil. Nah, udah buy one get one free. Tapi ada dia punya ininya nanti, ada beberapa ketentuannya. Nanti tinggal, yang penting Pak Tono tinggal DM aja. Pokoknya ini benar-benar extravaganza offering yang benar-benar dahsyat deh. Oke, next apa lagi Yor mungkin? Nah, sama ini Pak Jimmy. Ini cukup pertanyaannya cukup detail juga, sehingga ini bikin saya juga jadi greget untuk bawa topik ini juga. Kalau tadi Pak Jimmy bilang bahwa produk ini memang butuh, dan tadi teman-teman mungkin kita udah sama-sama bahas ya di IG ini, bahwa listrik yang baik itu akan membuat mobil itu menjadi sehat ya teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan dari DM Instagram kita. Kalau memang produk ini bagus nih Pak Jimmy, ya, kenapa saya beli mobil masih baru, contoh misalnya saya beli Fortuner baru, kenapa alat ini nggak langsung dipasang? Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang cukup krusial yang ada di otak saya juga. Memang kenapa alat ini bagus, kenapa nggak langsung dipasang gitu kan? Nah, mungkin Pak Jimmy bantu jawab Pak Jimmy. Oke, thank you Yor. Nah, ini pertanyaan yang sangat sering ditanya. Dia bilang, banyak juga yang sering bertanya sama saya, kalau barang lu bagus, kenapa pabrikan mobil nggak kasih sih? Kalau nggak udah langsung include sih, gitu kan? Kenapa sih harus saya mesti pasang tambahan, gitu kan? Nah, teman-teman, dalam hidup ini, kalau sesuatu yang bagus itu semuanya ditambahkan di mobil, sudah pasti harga mobil itu jadinya sudah pasti mahal, ya. Contohnya kalau teman-teman udah overpriced, contohnya kalau teman-teman beli seri 7 BMW gitu kan, wah kursinya bagus, leathernya bagus, teknologinya semua bagus, akhirnya jatuh-jatuhnya berapa? Hampir 3M gitu kan. Ya jadi ya kalau semuanya mau yang bagus, mau yang kenceng, mau yang enak, beli Ferrari teman-teman yang harganya udah 10M gitu kan. Jadi karena segala sesuatu tuh kalau memang yang namanya ditambahkan yang bagus itu ya pasti jadi mahal. Ya. Nah, itu nomor satu. Dan saya juga percaya mau mobil sebagus apapun, semahal apapun, tidak ada yang perfect. Betul. Betul, makanya dari Mercedes-Benz pun mereka mengeluarkan AMG, Yor. Ada mengeluarkan pabrik tuning Brabus gitu kan. Ya, mungkin kenapa nggak orang bilang, oh kalau Brabus bagus, kenapa nggak Mercy keluarin Brabus? Ya enggak, jadi itu semuanya memang nggak ada yang namanya, kalau kita mau memuaskan semua orang dengan komponen yang terbaik, itu pasti never ending. Gitu kan. Nah, makanya nomor satu, jawabannya itu adalah, kalau semuanya itu dipasang yang terbaik, harga jadi mahal. Ya, overpriced, betul. Overpriced. Jadi contohnya macam kayak kita aja di XS ini. Setiap mobil itu aja, kita mempunyai kapasitas dari yang harga kita keluarin dari 2 juta lebih sampai yang 8,5 juta. Bener kan? Nah sekarang kalau mau dikasih di mobil, mau yang tipe yang mana gitu. Kalau dikasih yang terlalu murah, nggak ada hasilnya. Kalau dikasih yang paling mahal, harganya jadi mahal, Yo. Nah, jadi itu juga ya Pak Jimmy ya. Iya. Nah yang kedua, teman-teman,
semua produk yang bagus, contohnya teman-teman beli, ya kalau saya bilang kita beli smartphone yang paling mahal sekalipun, saya tahu smartphone, dengan pemakaian smartphone pasti teman-teman, semua orang pemakai smartphone pasti nggak terlepas dengan namanya power bank. Setuju. Benar kan? Kalau Oke, baterainya cepat habis gitu kan. Nah, betul. kenapa sih kalau baterai cepat habis, kenapa sih beli smartphone ini nggak dikasih power bank ya? Ya enggak lah, beli sendiri lah gitu. Betul kan? Kayak kita beli komputer yang paling mahal sekalipun, kayak kemarin saya cerita, beli mesin kopi yang paling mahal sekalipun gitu kan. Nggak dikasih voltage stabilizer, waktu listrik di rumah saya nggak stabil, ya jebol juga mesin kopi saya. Orang mungkin beli komputer paling mahal untuk diperbankan pun nggak termasuk voltage stabilizer, itu semuanya terpisah. Hmm. Ya, jadi mobil mengeluarkan, jadi kayak contohnya macam kayak Honda gitu ya, Honda kita sebut. Honda pun dia cuma bikin mobil teman-teman, kayak macam audionya dia sub lagi ke perusahaan, contohnya Kenwood atau ke Alpine gitu kan. Nggak ada namanya Honda, kenapa nggak bikin tape sih gitu kan. Aki, kenapa nggak ada Honda, atau ban, kenapa nggak ada ban merek Honda sih gitu kan, atau AC merek Honda gitu kan. Jadi semuanya itu teman-teman, nggak ada yang namanya itu harus gitu. Jadi itu jadi itu semacam, kalau teman-teman boleh bertanya, tapi yang seperti saya kasih tahu bahwa ini semuanya optional. Ya. Ya, itu semuanya optional. Jadi kita yang tahu, kita yang butuh, kayak saya udah beli mesin kopi di restoran, dan kalau memang untuk menjaga untuk lebih baik, saya harus membeli voltage stabilizer terpisah. Ya. Dan yang ketiga, ini jawaban yang kadang-kadang saya suka bercanda, yo. Ya, boleh dong bercanda ya. Jadi kan jangan serius terus ya, boleh bercanda dong ya. Boleh Nah, kalau dong. menurut Yoris, Tuhan sama Mercedes-Benz mana lebih hebat, Yor? Wah, ini Nah, pertanyaan. boleh dong bercanda. Mercedes-Benz sama Tuhan mana lebih hebat? Kalau Nah, kayaknya Tuhan, karena Mercedes-Benz itu, orang yang bikin Mercedes-Benz itu ciptaannya Tuhan. nah, bener kan? Nah, udah pasti Mercedes-Benz sama Tuhan, sudah pasti Tuhan lebih hebat. Ya, ciptaan Mercedes-Benz mobil Mercy, Hmm. ciptaan Tuhan manusia. Hmm. Oke. Nah, Yor, pernah nggak kamu lihat orang umur 60 tahun, ya, karena dia jaga makan vitamin, ya, dok, vitaminnya bagus gitu ya, Hmm. masih sehat, masih kuat, ya, di tengah pandemi pun nggak ada komorbid gitu ya. Wah, Hmm. pokoknya badannya sehat. Tapi ada ciptaan Tuhan, Yor. Umur baru jigo, umur baru 25, tapi udah amsyong. Kenapa? Karena nggak pernah dijaga dengan vitamin, bergadang, ya, makan sembarangan, nggak pernah Betul. ngurus, nggak, pola makannya berantakan, olahraganya berantakan. Umur 25 tidur begadang terus, ngerokok terus, ngobat apa segala macam yang nggak jelas semuanya. Umur 25, koit, Yor. Padahal ciptaan Tuhan loh, Yor. Ciptaan Tuhan sempurna dong, Yor. Iya, betul. Tapi kenapa bisa bonyok juga umur 25? Karena nggak dijaga. Karena nggak dijaga, ya. Jadi teman-teman, yang buatan Tuhan aja perlu dijaga, kayak kita-kita ini perlu dijaga. Apalagi yang cuma buatan pabrikan mobil, ya. Nah, Jadi mau pabrikan mobil mau sehebat apapun juga, kalau teman-teman sekarang ya pabrikan mobil ya, kita ini bukan saya bukan pengen menjelekkan atau apa teman-teman. Semua mobil tuh juga pasti dirancang itu untuk bisa, ya, untuk dirancang itu bukan saya bilang untuk di ini ya, pasti semua tuh ada namanya masa, apa namanya, lifetime-nya, masa penggunaan lah. masa penggunaannya ya. Coba teman-teman gini, kita kalau teman-teman nggak percaya, kita beli mobil Toyota Fortuner lah, nggak usah bilang yang kita bicara mobil yang setengah M aja lah, ya 500 juta, yang setengah miliar nih, yo. Kan cukup bagus dong, yo, Fortuner Iya. ya, atau Pajero ya, setengah miliar cukup bagus ya. Coba teman-teman beli mobil Pajero yang terbaru atau Fortuner yang terbaru. Teman-teman pakai sekali aja, oke, sekali aja, bawa keluar, ya. Habis itu teman-teman simpen di garasi 3 tahun nggak dipakai. Ya, Pasti jadi ada mobil baru teman-teman kita, atau gini teman-teman, sorry, saya ulang lagi. Ini tadi case kedua, case pertama gini, teman-teman beli Pajero terbaru, ya, pakai 6 bulan, oke ya, pakai 6 bulan, terus kamu beli lagi Pajero yang baru 6 bulan kemudian. Menurut Yoris, yang kamu udah pakai setengah tahun ini, Pajero yang pertama udah pakai setengah tahun, sama kamu beli lagi Pajero baru yang tipenya yang sama,
Mana lebih enak yo? Yang baru atau yang udah bekas 6 bulan? Kalau menurut saya pasti tetap yang baru karena setiap mobil baru tuh pasti nyamannya beda, tenaganya beda. Betul. Kenapa yo? Sudah pasti emang baru. Baru 6 bulan aja loh yo. Berarti terjadi apa tadi saya bilang? Sudah Penurunan. terjadi penurunan, degradasi. Kenapa? Ya tadi, akinya lemah, koilnya lemah, pembakarannya sudah menghasilkan karbon, karbon itu membuat nempel di dinding mesin, sehingga membuat performa mobil itu menurun. Iya. Nah, jadi sebenarnya 6 bulan aja udah terasa perbedaannya. Ya, jangankan 6 bulan, sekali aja yo. Sekali kamu pakai Toyota Fortuner atau Pajero, kamu beli, sekali jalan, terus kamu simpen 3 tahun di garasi nggak dipakai. Sudah pasti kaki-kakinya udah pasti nggak enak, itunya nggak enak, masalahnya nggak enak, karena udah diukur semuanya. Iya, Jadi betul. buatan pabrik itu semua tuh ada dia punya masa supaya kalau semua mobil itu masih enak terus teman-teman, ya nggak ganti-ganti mobil baru. Yang mobil baru nggak laku, bener ya? Nah, Berarti it's bagaimana? all about topik ini berarti is all about back to business ya. Betul ya Pak Jimmy? Iya. Nah, makanya teman-teman, ya, kalau kita beli mobil, ya, kayak tadi saya bilang kita Tuhan ini kasih tahu common sense untuk jaga sampai umur 60-70 tahun supaya tetap kuat, dan ada yang sampai 80 tahun tetap kuat. Kayak nenek saya di rumah 90 tahun lebih masih kuat. Gitu kan? Semua dijaga. Nggak ada kata-kata nggak dijaga. Mobil pun harus dijaga. Nggak Ya. ada namanya mobil itu didiemin aja tuh, walaupun cuma pakai sekali kok udah rusak gitu kan, karena nggak dijaga nggak bisa. Jadi kata kuncinya dijaga. Nah, jaganya seperti apa? Makanya Hurricane XCS ini adalah sebuah produk yang menjaga, memproteksi, melindungi, yang membuat mobil Anda itu benar-benar ya bertenaga, benar-benar itu benar-benar terproteksi, kelistrikannya benar-benar dijaga dengan bagus sehingga kita tuh mendapatkan optimal. Ya, Nah, ini yang paling penting teman-teman. Makanya inilah kenapa saya bilang semua mobil butuh dengan namanya Hurricane XCS ya. nah, ini Pak Jimmy, ini menyangkut dengan tadi Pak Jimmy bilang mobil yang sudah bicara tahunan. Nah, Hmm. mungkin teman-teman bingung mobil bicara tahunan. Nah, kita bisa langsung lihat fakta aja, teman-teman. Ini Hmm. di samping saya ini, kalau teman-teman lihat ini ada sebuah aki, ya. Yes. Berikan teman-teman contoh langsung dengan hasil scanner. Ini Nah, kalau mobil kita tidak kita jaga dengan menggunakan produk Hurricane XCS ini, seperti apa sih? Apa iya nah, aki saya? betul. Nah, ini teman-teman bisa lihat langsung. Jadi di sini itu scanner ini sekali lagi bukan buatan Hurricane, ini adalah umum dipakai di bengkel-bengkel besar. Dealer Nah, mobil ya. aki yang juga khusus untuk mobil, tapi mobil LCGC, mobil kelas kecil. Nah, ini teman-teman kita lihat, kalau aki kita tidak dijaga dengan yang namanya XCS, nah ini saya kasih lihat ke teman-teman sebentar. Nah, kalau ini kita tidak dijaga dengan XCS, teman-teman, hasilnya akan seperti ini. Ini saya akan pasang. Dan kita akan cek dengan digital scanner. Nah, nih teman-teman bisa lihat di sini. Ini akan saya ukur. Nah, teman-teman bisa lihat kondisi seperti apa sih kalau mobil kita nih nggak pakai XCS. Nah, ini aja udah ada langsung keterangannya tuh. Voltage is too low. Nah, teman-teman bisa bayangin berarti seberapa buruknya mobil di aki kita kalau kita tidak pernah jaga dengan menggunakan XCS, teman-teman. Nah, kita lihat. Nah, teman-teman. Ini kondisinya. Wow. Wow. AH itu kalau teman-teman lihat di sini, AH itu apa sih? AH itu adalah bicara ampere hour. Ampere hour adalah daya kelistrikan, teman-teman. Dan resisten lemah sekali. Lemah. Ini resistannya tinggi sekali loh. Resistannya di 15. Ini yang tadi Pak Jimmy bilang kalau peredaran darah kita itu mampet. Yes, dari sini lihatnya Yor. Betul. Umur kita cepat habis. Makanya kita lihat umurnya tinggal 29% nih, teman-teman. Ini bentar Ya lagi. iyalah, ampun. Coba difoto dulu, Yor. Difoto dulu. Oke, ini saya foto sebentar ya. Oh, atau saya screenshot bisa, Ya, nggak apa-apa. Kamu... Tolong Pak Jimmy bisa bantu foto, Pak Jimmy. Oke, siap. Oke, go. Oke, tadi Pak Jimmy foto ya. Sekarang saya pasang dengan XCS ini, teman-teman, XCS Twin Turbo ini. Teman-teman lihat hasilnya luar biasa banget. Ya, ini saya baru pasang plus minusnya tanpa saya kalibrasi. Tanpa saya nyalain
karena ini tentunya bukan di mobil, jadi nggak ada mesinnya. Nah, ini saya pasang. Teman-teman bisa lihat di sini. Sebentar ya. Oke. Sebentar. Teman-teman bisa lihat di sini saya pasang. Pasangnya simple, cuman plus minus aja. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Setelah saya pasang, kita lihat hasilnya tadi. Pak Jimmy udah ada hasil screenshotnya ya? Iya. Nah, teman-teman bisa lihat. Wow, 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 wow. Mencengangkan banget karena kenapa? Teman-teman di sini lihat sama-sama dayanya meningkat pesat ya. Dayanya tadi di angka 21. 20-an 21 ya. Iya, Sekarang 20 meningkat jadi menjadi 30. Dan resistennya wow. dari angka 15. 15 Ya, turun ke hambatannya 9. berkurang 50% turunnya. 50% dan umur aki dari 20-an. 24. Mm-mm. Nah, jadi 78%, teman-teman. Wow. Langsung good. Ini baru dipasang SS Twin Turbo dan baru dihubungin aja ke plus minusnya tanpa dikalibrasi, teman-teman. Jadi teman-teman Ya. bisa langsung itu perubahan yang bukan saya buat-buat. Sekali lagi, ini adalah kehebatannya alat Hurricane XCS. Wow, 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 luar biasa banget. Jadi kalau tadi Pak Jimmy ada bicara mengenai mobil lama, tentunya akan mengalami penurunan. Tapi kalau teman-teman dari mobil teman-teman dipakai menggunakan XCS ini, dijamin mobil teman-teman selalu mendapatkan daya kelistrikan yang baik, sehingga mobil teman-teman tuh seperti awet muda terus. Benar, Nah, teman-teman harus tahu bahwa kelistrikan itu ada hal yang sangat penting ya. Karena contohnya kayak di mobil kita tuh, contohnya kabel ground kita juga bisa aus, ya, alternator kita bisa jadi lemah, ya. Jadi semua komponen koil kita jadi lemah. Jadi semua komponen-komponen yang penting di mobil kita tuh bisa melemah. ya, Ya. Nah, kalau umpamanya komponen-komponen ini alternator kita melemah, semuanya koil tuh melemah, itu otomatis performa mobil itu tuh turun 30%. Nah, kira-kira berapa lama sih dianggap mobil tuh lama? 3 tahun aja itu sudah lama loh, Yor. Jadi kalau ya, sekarang mobil kan, sekarang kan 2021 ya. Jadi mobil 2018, 2019 itu udah termasuk mobil lama, Yor. iya, betul. Nah, Karena jadi udah teman-teman, jadi kalau teman-teman mau bilang udah 2-3 tahun sekali pasang XCS, itu seperti kalau saya bilang itu kayak orang langsung dikasih apa itu ya langsung ya, kayaknya langsung kayak di doping gitu tau nggak? Karena nah, listrik itu udah lemah banget. Nah, tapi teman-teman, kalau mobil baru perlu pakai nggak? Ya penting, karena kalau mobil baru itu penting. Kenapa? Karena dari baru kita sudah jaga. Ya, ya, jangan sampai kita udah kena cancer, barusan berobat, Yor. Jadi kalau misalkan lagi muda, kita sudah jaga semuanya, bener kan? Nah, ya, macam kayak handphone baru kan kita pasangin, kita kan butuh signal yang bagus gitu kan. Jadi mobil baru, teman-teman, mobil baru karena teknologinya canggih, sangat membutuhkan kelistrikan. ya, Jadi itu dia. mobil baru penting. Mobil lama lebih penting lagi. Jadi semua mobil butuh XCS. Makanya tagline kita semua mobil butuh XCS, yo. Mau mobil lama, mobil baru. Yang penting mobilnya ada aki, yo. Kalau Nah, kucing aja pakai ada akinya mesti pasang XCS, yo. Jadi itu pasang. penting banget gitu. Nah, ini ini itu udah ada pertanyaan masuk lagi nih Pak Jimmy dari teman-teman juga, dari Pak Albert. Kalau di Mm-mm. motor kita pasang nggak ya? Bisa Pak Albert. Di motor kita punya seri yang khusus untuk motor. Nah, Pak Yes. Albert nanti DM sekali lagi ke Instagram Hurricane XCS atau Instagram Hurricane Indonesia. Nanti Pak Albert akan dibantu dengan apa yang Pak Albert dibutuhkan. Misalnya untuk motor apa, kita punya beberapa serinya. Seperti itu. Dan Yes. kita Betul. bisa di-test dulu di motornya Pak Albert. Ya. Dan Betul. dari Pak Afrial, ini ada pertanyaan, apa mobil solar dengan bensin untuk XCS beda-beda pemakaiannya? Oh ya, jelas. Jadi kita di sini ada 4 tipe ya, Pak Afrial. Di sini kita ada tipe mulai dari harga 2 jutaan untuk mobil LCGC hingga
produk yang Hurricane XS Superfast ini untuk mobil jenis mesin turbo dan diesel di atas 2000. Dan ini harganya kita bisa kapasitasnya bisa kita sesuaikan dengan kapasitas di kendaraannya Pak Afriel. Nah, ada Nah, jadi pertanyaan. satu hal penting ya, saya mau infokan. Untuk mobil antara mobil bensin maupun mobil solar, mana lebih penting penggunaan XCS ya? Bensin penting, solar penting. Tapi kalau saya bilang lebih penting solar. Dari mana tahunya solar lebih penting? Coba teman-teman pikirkan. Mobil solar itu akinya lebih besar atau lebih kecil, ya? Lebih gede, pasti. Lebih besar, lebih gede kapasitasnya kan. Nah, artinya mobil solar itu membutuhkan kelistrikan yang lebih stabil dan lebih kuat, ya. Makanya teman-teman lihat kayak turbo diesel, kayak macam Pajero, Fortuner, Isuzu D-Max, Land Cruiser gitu ya. Itu Ya, udah emas untuk menggunakan XCS ini karena mereka butuh banget listrik ya, gitu. setuju. Pak Jimmy, sorry Oke. ini waktu tinggal 3 menit nih ya. Oh, Jadi cepet saya banget ya. iya makanya nggak berasa. Ini Oke, baik makanya saya teman-teman coba. tinggal DM ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Jimmy sebelum kita tutup. Jadi nggak perlu ganti aki dulu dong kalau udah 78%. Nah, jadi gini, tadi setelah kita menggunakan XCS kan terjadi peningkatan daripada sisi umur aki. Nah, tentunya memang kalau kita bicara aki itu kan juga terdiri dari komponen sel-sel yang kita bisa bilang tuh mungkin salah satunya ada timah di dalamnya. Nah, timah ini apabila aki ini udah rusak, timah ini juga melemah. Dan penggunaan Hurricane XS ini tidak membuat timah itu jadi baru, teman-teman. Kalau menggunakan XS bisa membuat timah menjadi baru itu namanya it's magic gitu kan. Tentunya peningkatan ampere atau daya itu membuat umur aki meningkat karena dari penurunan resisten. Jadi dengan menggunakan Hurricane XS ini penurunan resistennya terjadi sehingga umur aki menjadi jauh lebih awet. Nah, tadi kalau misalnya kalau kita lihat umur aki tinggal 24% tanpa menggunakan Hurricane XCS, itu kalau saya boleh ibaratkan mungkin umurnya tinggal 1 atau 2 minggu. Which is kita nggak pernah tahu aki kita karena tidak pernah ada indikator sekali lagi yang pernah kita bahas di vlog sebelumnya. Yes. Mungkin umurnya tinggal 2 minggu, tapi dengan teman-teman pasang XS ini jadi lebih long term, lebih Yes. panjang. Bukan Bisa berarti setengah tahun, 7 bulan. ya, bukan berarti jadi Hmm. impor, jadi lebih awet teman-teman. Nah jadi jangan salah kaprah sehingga teman-teman harus benar dulu pola pikirnya baru kita bisa mengerti produk Hurricane XS ini. Oke, Yes. tadi Mungkin akhir nanti sesi next kita bisa membahas mengenai XCS dengan aki mobil gitu ya, supaya kita ya. akan bahas lebih detail lagi untuk di kita punya IG live berikutnya. Boleh. Nanti kita akan bahas lagi di IG Live berikutnya mengenai yang tadi. Apakah aki perlu ganti lah, segala macam. Nanti akan kita bahas. Nah, ini waktu udah tinggal 1 menit. Mungkin kita closing aja, Pak Jimmy. Saya terima Oke. kasih untuk penjelasan-penjelasan Pak Jimmy dan juga teman-teman yang sudah masukin pertanyaan. Dan jangan lupa langsung DM apabila ada pertanyaan khusus. Langsung DM ke Instagram Hurricane Indonesia atau Instagram Hurricane XCS. Dan Dan teman promo. ada promo yang menarik dan teman-teman langsung mendapatkan free test drive khusus area Jabodetabek. Oke? Okay? Oke. Thank you. Oke, bye semuanya. Thank you. Dan selamat sore. Sore.